Berdasarkan hasil observasi saya selama menjalankan tugas sebagai CPNS di RSUD Mamuju Tengah, edukasi mengenai bayi news death belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pasien yang belum memahami tentang bayi news death. Bayi news death adalah batas penggunaan obat setelah obat diracik atau dibuka dari kemasannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko penurunan efektivitas obat, bahkan berpotensi menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan apabila obat digunakan melebihi batas waktu yang seharusnya. Sehingga diperlukan upaya peningkatan edukasi bayi news death obat kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, peserta Latsar PK Mamuju Tengah tahun 2025 angkatan 4 kelompok 1 dari instansi RSUD Mamuju Tengah. Berikut video aktualisasi saya dengan judul optimalisasi edukasi bayi news death kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah. Pada tahap awal pelaksanaan aktualisasi, saya melakukan persiapan kegiatan dan berkoordinasi dengan mentor agar rencana yang disusun sesuai dengan arahan dan kebijakan unit kerja. Namun, proses koordinasi terkendala karena mentor memiliki jadwal yang padat dan adanya rencana pergantian mentor. Untuk menjaga kelancaran persiapan, mentor kemudian meminta saya untuk berkoordinasi dengan kepala seksi sebagai pihak yang ditunjuk untuk memberikan arahan tambahan, sehingga diperoleh saran dan masukan dari mentor. Selanjutnya, saya membuat janji dengan kepala instalasi farmasi melalui WhatsApp untuk melakukan konsultasi. Dalam konsultasi dengan kepala instalasi farmasi, saya menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan dan meminta persetujuan untuk melakukan aktualisasi di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah. Kepala instalasi memberikan arahan agar kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Beliau juga memberikan masukan tentang pembuatan etiket bayi news death. Arahan tersebut menjadi dasar bagi saya dalam menyempurnakan rencana kegiatan agar lebih terarah dan efektif. Dalam upaya meningkatkan kejelasan informasi bagi pasien, saya melakukan penyesuaian pada etiket obat yang sebelumnya telah digunakan di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah, yaitu dengan menambahkan keterangan bayi news death. Langkah ini dimulai dengan meninjau tampilan etiket lama untuk menentukan posisi yang paling tepat agar informasi bayi news death dapat terbaca dengan jelas tanpa mengganggu informasi lain. Setelah melakukan perubahan, saya melakukan konsultasi dengan kepala instalasi farmasi untuk meminta persetujuan penggunaan etiket di instalasi farmasi, baik di depo rawat jalan maupun depo rawat inap. Penambahan keterangan bayi news death ini diharapkan dapat membantu pasien memahami batas waktu penggunaan obat, sehingga keamanan dan efektivitas obat tetap dapat terjaga. Setelah etiket disetujui oleh kepala instalasi farmasi, saya melanjutkan dengan proses pencetakan etiket. Etiket yang telah dicetak kemudian dipotong dan dirapikan agar dapat langsung digunakan dalam pelayanan kepada pasien. Sebelum mendesain banner, saya terlebih dahulu membuat QR code yang akan dicantumkan pada banner, di mana QR code ini berisi informasi tambahan terkait bayi news death, berupa leaflet dan video animasi edukasi bayi news death. Setelah proses pembuatan QR Code selesai, selanjutnya saya melakukan perancangan dan desain banner, di mana banner ini berisi informasi penting terkait bayi news death obat. Proses ini dimulai dengan menentukan pesan utama yang ingin disampaikan serta memilih informasi yang paling relevan dan mudah dipahami oleh pasien. Selanjutnya, saya menyusun konsep visual dengan memperhatikan ukuran banner, pemilihan warna, jenis huruf, dan tata letak
agar informasi yang tampil jelas dan menarik. Selain itu, saya menambahkan QR Code yang telah dibuat sebelumnya agar pasien dapat mengakses informasi BNews.det secara cepat dan praktis. Setelah desain selesai, saya melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan banner untuk memastikan isi dan desain yang disusun sudah sesuai, informatif, serta selaras dengan kebutuhan edukasi yang akan disampaikan. Setelah desain banner edukasi BNews.det disetujui, saya melanjutkan dengan proses pencetakan banner sesuai dengan ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan. Banner yang telah dicetak kemudian dipasang dan ditempatkan di ruang tunggu instalasi farmasi. Penempatan dipilih dengan mempertimbangkan visibilitas dan kenyamanan pasien, sehingga informasi yang disampaikan dapat terbaca dengan jelas. Banner yang telah terpasang diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien mengenai batas waktu penggunaan obat. Dalam proses penyusunan standar prosedur operasional, saya melakukan konsultasi dengan kepala instalasi farmasi untuk memastikan rancangan SPO sesuai dengan kebijakan unit kerja serta memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Melalui diskusi ini, saya memperoleh masukan untuk melakukan sosialisasi SPO kepada petugas di instalasi farmasi. Bersama kepala instalasi, saya menyusun SPO BNews.det dengan meninjau kebutuhan pelayanan serta langkah-langkah yang harus dilakukan petugas dalam memberikan informasi BNews.det. Melalui diskusi tersebut, kami merancang prosedur yang lebih terstruktur dan mudah dipahami sehingga pelaksanaan BNews.det di instalasi farmasi menjadi lebih konsisten dan mendukung peningkatan mutu layanan. SPO yang telah disusun kemudian diajukan untuk disahkan. Selanjutnya, setelah SPO disahkan, saya melakukan penomoran dokumen sesuai dengan format yang berlaku di RSUD Mamuju Tengah. Penomoran ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi, pencatatan, serta pengarsipan SPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, hari ini saya akan mensosialisasikan tentang SOP BNews.det. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh petugas mengetahui dan memahami isi standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih terarah, seragam, dan sesuai standar. Pada kegiatan ini, saya melakukan penyiapan obat sesuai resep yang masuk pada SIM RS dengan memastikan ketepatan jenis, dosis, dan jumlah obat. Obat yang telah disiapkan kemudian diberikan etiket. Pemberian etiket ini sebagai bagian dari upaya untuk memastikan informasi yang diterima pasien jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Proses dimulai dengan menyiapkan etiket sesuai jenis obat dan kebutuhan informasi yang harus dicantumkan, seperti nama obat, dosis, aturan pakai, serta batas penggunaan obat, atau dikenal dengan istilah BNews.det. Setelah obat selesai disiapkan, saya menempelkan etiket pada kemasan obat dengan posisi yang mudah terlihat dan tidak menutupi informasi penting lainnya. Sebelum menyerahkan obat kepada pasien, saya melakukan double check untuk memastikan jenis, dosis, dan jumlah obat sudah sesuai dengan resep agar aman diberikan kepada pasien. Jadi ini obat minumnya diminum 3 kali sehari untuk sakit perut sesudah makan, Ibu Di. Ini expirednya bulan 11 tahun 2028. Terus ini satu macam. Sirupnya dia itu batas penggunaannya setelah dibuka tanggal 6 bulan 12 2025, diminum 3 kali sehari 5 ml, Bu Di. Perut yang Bu. Iya. Mengukur pemahaman
pasien sebelum dan sesudah diberikan edukasi, saya menyusun format kuesioner, pretest dan posttest. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan yang jelas dan relevan agar hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi efektivitas edukasi Bayan Newsdet di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah. Kuesioner pretest yang telah dibuat kemudian dibagikan kepada pasien atau keluarga pasien di instalasi farmasi. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan terkait pemahaman dan pengetahuan pasien mengenai Bayan Newsdet obat. Setelah responden mengisi kuesioner pretest, saya melakukan edukasi mengenai Bayan Newsdet obat. Kemudian dilanjutkan dengan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman pasien. Atas nama Nyonya Hasriani, silakan keluar obat. Bayan Newsdet itu adalah batas penggunaan obat setelah obat diracik atau dibuka kemasannya. Berbeda sama expire. Kalau expire, batas penggunaan obat yang tertera pada kemasannya selama belum dibuka. Bayan Newsdet itu ada beberapa seperti kayak sirup kering. Setelah dia dilakukan Antrian apotek nomor 089 atas nama Setelah kuesioner pretest dan posttest dikumpulkan, saya menganalisis hasil untuk menilai tingkat pemahaman pasien atau keluarga pasien mengenai Bayan Newsdet obat. Analisis ini digunakan untuk membandingkan perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilakukan. Setelah menganalisis kuesioner, saya melaporkan hasil kegiatan kepada kepala instalasi dan mentor, meliputi proses edukasi kepada pasien, pembagian kuesioner pretest dan posttest, serta analisis hasil kuesioner untuk menilai pemahaman pasien mengenai Bayan Newsdet obat. Laporan ini disampaikan untuk memastikan evaluasi kegiatan dan tindak lanjut sesuai arahan unit kerja. Telah tersedia etiket yang mencantumkan Bayan Newsdet obat. Telah tersedianya banner di ruang tunggu instalasi farmasi sebagai media edukasi Bayan Newsdet. Telah tersedia SPO Bayan Newsdet di instalasi farmasi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan judul Optimalisasi Edukasi Bayan Newsdet obat kepada pasien di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Aktualisasi ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Saya berharap kegiatan ini dapat terus dikembangkan dan menjadi program berkelanjutan di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kefarmasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pasien merasa sangat terbantu dengan adanya penjelasan dari petugas farmasi tentang Bayan Newsdet atau BUD obat yang saya berharap edukasi seperti ini terus diberikan kepada semua pasien. Terima kasih. Itulah tadi video aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Edukasi Bayan Newsdet kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Mamuju Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, pernahkah Anda memperhatikan tanggal yang tertera pada etiket obat yang Anda terima dari instalasi farmasi? Selain tanggal kedaluarsa, ada juga yang disebut Bayan Newsdet atau BUD. Nah, yuk kita pahami apa itu BUD dan mengapa penting untuk diperhatikan. BUD adalah batas waktu penggunaan obat setelah kemasan dibuka, dicampur, atau dipindahkan dari wadah aslinya. Artinya,
Setelah melewati tanggal BUD, obat tidak boleh digunakan lagi meskipun tanggal kedaluarsanya belum habis. Kenapa? Karena setelah kemasan dibuka, stabilitas dan sterilitas obat bisa berkurang. Hal ini bisa membuat obat tidak lagi efektif, bahkan berisiko menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Contohnya, sirup antibiotik yang sudah dilarutkan umumnya hanya bisa digunakan selama 7 hari, atau salep mata yang sudah dibuka sebaiknya digunakan maksimal 1 bulan. Jadi, pastikan Anda selalu memperhatikan BUD yang tercantum pada etiket obat dan jangan lupa buang obat yang sudah melewati BUD-nya. Dengan mengenali BUD, kita bisa memastikan obat yang digunakan aman dan tetap efektif. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kefarmasian yang lebih bermutu di RSUD Mamuju Tengah. Terima kasih dan tetap sehat selalu.